Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hani Marini SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 06 Pau, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan manusia yang beradab. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan pengajaran seperti pemberian ilmu. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan dan pengajaran mengupayakan agar manusia tidak hidup bergantung pada orang lain, tetapi tetap memuliakan diri sendiri dan orang lain. Pendidikan adalah menuntun siswa memperbaiki lakunya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak tumbuh menurut kodratnya sendiri dan di luar kehendak pendidik. Guru sebagai pendidik hanya menuntun mereka agar dapat memperbaiki akhlak dan perilakunya. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak. Kita pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Siswa diibaratkan tanaman padi dan guru adalah petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, padi tidak dapat diganti kodratnya menjadi jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan perlu memperhatikan kondisi geografis suatu daerah, sehingga pendidikan antara daerah satu dan lainnya memungkinkan terdapat perbedaan. Pendidikan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menerapkan teori tabula rasa. Yang kedua, menuntut siswa menguasai semua mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran hanyalah transfer pengetahuan. Yang keempat, fokus pada ketuntasan penyampaian materi daripada memahami karakteristik siswa. Yang kelima, pembelajaran efektif jika dilakukan di dalam kelas dengan suasana tertib dan tenang. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa adalah selembar kertas yang sudah ada coretan samar atau buram. Yang kedua, menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, pentingnya melakukan inovasi pembelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas.
Berikut ini adalah yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan merdeka belajar. Saya akan mengajak siswa untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Dengan demikian, siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa mengabaikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang diselaraskan dengan sosiokultural. Saya akan mengajak siswa untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dengan begitu, siswa dapat mengenali dan melestarikan budaya yang ada. Yang ketiga, pembiasaan budi pekerti. Budi pekerti sangatlah penting ditanamkan dalam bentuk pembiasaan sehari-hari. Saya akan menerapkan beberapa pembiasaan budi pekerti, baik sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, maupun setelah pembelajaran. Saya juga akan melakukan kerjasama dengan wali murid untuk melanjutkan pembiasaan ini di rumah, sehingga penanaman budi pekerti akan lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.